Oke, halo, selamat siang semuanya. Siang, ya. Kembali lagi bersama saya ya. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi tetap di kelas jajanan pasar, yaitu kue jala ya. Seperti biasa, resep akan kita bagi setelah acara berakhir ya. Ini hanya sebagai pengingat saja ya. Setelah acara berakhir kita akan bagikan resepnya. Oke, kita mulai untuk yang pertama ya. Pertama ya. Jadi di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Di sini saya sebutkan ya. Tepung protein sedang plus garam, air ya, water, santan instan ya. Santan instan ada, gula merah, telur, daun pandan ya. Bahan-bahannya sederhana sekali, bisa didapatkan di toko-toko sebelah rumah ya. Sekarang kita mulai yang saya buat pertama adalah kue jalanya ya. Jadi saya butuhkan sebuah apa namanya? Frying pan. Apa? Frying pan. Iya, sebuah frying pan ya. Atau teflon ya. Tepung protein sedang saya kumpulkan di sini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau bertanya langsung aja sambil jalan ya, karena ini resepnya simpel. Ini sebentar aja selesai. Jadi tepung protein sedang sebanyak, kalau di resep ya, di resep saya ini 450 gram, cuman hari ini saya perkecil supaya lebih cepat ya. Tepung protein sedang 450 gram, saya perkecil lagi. Tepung protein sedang plus garam kita campur jadi satu ya. Kita aduk-aduk, setelah itu kita masukkan ke sebuah wadah. Oke. Setelah itu air plus santan instan ya. Air plus santan instan juga sudah kita campurkan seperti ini ya. Jadi ini sudah ada air plus santan instan. Oke, saya campurkan juga ya, tinggal masuk. Oke, setelah itu yang saya butuhkan adalah, saya nggak butuh mixer, saya hanya pakai galon bis ya. Ini kita aduk rata aja, santan instan, air plus tepung protein sedang. Kita aduk rata hingga tidak bergerindil. Kayak gini ya. Setelah seperti ini, kita masukkan telurnya ya. Di resep telurnya adalah 150 atau 3 butir. Tapi saya bagi menjadi sepertiga, jadi saya butuh 1 butir ya. Telur masuk. Kita aduk lagi. Kita aduk terus ya. Ini di sini ada Bu Eliana. Ya, selamat siang Bu Eliana. Sama Bapak Aldi. Mau nanya, ini masak apa ya Chef kali ini? Iya, hari ini kita bikin kue jala ya. Kue jala atau apa namanya ya, kue tradisional ya, yang berbentuk seperti jala ya, seperti itu ya. Jadi setelah telur masuk, sudah halus seperti ini ya. Margarin kita lelehkan. Kita mau melelehkan margarin dulu. Sebentar saja.
Oke ya, margarin kita lelehkan ya. Jangan meleleh semuanya, jadi separuh meleleh, separuh masih ada gumpalan seperti ini. Matikan apinya, kemudian aduk-aduk sampai dia meleleh ya. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu memanasi margarinnya hingga semuanya meleleh, itu biasanya rawan pecah ya. Pecah dalam artian di sini adalah antara air dan minyak dia memisah atau emulsinya sudah rusak. Ya, seperti ini ya, meleleh seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam adonan. Oke, sip. Kita aduk lagi. Itu kok nggak pakai mixer, kenapa ya, Chef? Oh, ini kenapa nggak pakai mixer itu? Kalau pakai mixer boleh, tapi sebentar saja, nggak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti bubble ya, tahu bubble ya. Jadi bubble itu banyak udara yang masuk, akhirnya dalam di adonannya waktu digoreng dia lubang-lubang. Nah itu kenapa saya nggak butuh mixer aja, gini aja asal rata, ngaduknya asal rata gitu aja. Ya, margarin sudah masuk, ini adonan sudah selesai. Karena yang saya gunakan hari ini adalah pewarna ya, yang saya gunakan hari ini adalah pewarna RNB tanpa rasa ini ya, tanpa rasa. Jadi saya tetap menetralkan dengan yang namanya perisa vanila ya. Kalau perisanya perisa vanila, dikasih warna apapun dia netral ya, bisa dikasih warna apapun masuk mas ya, gitu ya. Perisanya di sini tertulis 30 gram, tapi sebenarnya bukan mutlak. Ibu-ibu atau bapak-bapak bisa ya di aroma sendiri. Kalau sudah oke, cukup. Kalau belum ditambahin gitu ya. Oke, karena saya bagi sepertiga, jadi saya kasih cuma 10 gram. Seperti ini ya, sudah selesai ya. Saya tinggal bagi menjadi beberapa, saya buat 2 warna aja lah, nggak usah banyak-banyak. Tolong ada ungu. Oke, saya cuma bikin 2 warna aja ya. Oke, ini apakah harus perisa vanila? Sebetulnya tidak juga, pakai perisa yang lain boleh, tergantung selera ya. Ini hanya menambah aroma saja. Kalau sebentar Bu, saya sedikit kelupaan. Harusnya kita saring ya. Jadi setelah diaduk campur rata, untuk memastikan bahwa tidak ada tepung yang bergerindil, harusnya tadi kita saring. Nah, seperti ini ya. Kita saring. Nah, ini kan ada gerindilannya ya. Oke, sudah. Sekarang kita saring yang satunya lagi. Disaring ini tujuannya adalah agar adonan larut dengan sempurna, gitu ya. Oke. Ada yang ditanya? Chef, apakah santan instan itu biar diganti dengan santan asli, Chef? Apakah santan instan boleh diganti dengan santan asli? Boleh ya.
Kalau dalam satu resep ini adalah santannya, enggak. Dalam satu resep di sini ada air 540, santan instan 195. Kalau di total adalah sekitar 600 saja. Jadi total antara air dan santan instan itu diganti dengan santan dari kelapa asli. Berapa? Saya biasanya kalau ini ya 2 butir santan, 2 butir kelapa yang kecil itu saya jadikan 600 gram. Saya jadikan satu resep ini. Itu menjadi santan kental. Kalau ibu-ibu mau santan yang nggak begitu kental atau santan yang kekentalan sedang, ya 1 butir kelapa itu dikasih air sebanyak 550 gram. Itu nanti dia nggak begitu kental, ya. Tapi ingat perasan pertama, jangan perasan kedua, supaya aroma santan atau aroma kelapanya tetap muncul, ya. Oke, ini sudah. Sekarang saya mau mewarnai yang ini. Bentar ya, Pak, minum dulu ya. Warna hijau. Pewarnaannya terserah ibu ya, mau pekat mau soft terserah, bebas. Oke, sekarang saya butuhkan adalah plastik contong atau plastik segitiga, ya. Tolong gunting. Oke, saya masukkan plastik contong ya. Sebenarnya ada kok alat untuk membuat jala itu, ada cetakannya. Cuman kebetulan saya nggak punya, jadi saya manfaatkan apa yang ada. Jadi saya pakai plastik contong. Kita karatin dulu. Oke. Berapa warna nih, Chef? Saya pakai 2 warna aja ya, biar cepet ya. Tapi ibu di rumah bisa memakai beberapa warna supaya cantik ya. Sesuai selera ya. Iya, sesuai. Untuk demo hari ini untuk mempersingkat waktu, saya hanya gunakan 2 warna ya. Adonan sudah selesai ya, seperti ini ya. Sekarang kita siapkan teflonnya. Ada bunyi roti, Chef. Sinyalnya nggak mendukung, Chef Lila. Sinyal dari mana Pak? Dari Bu Yeyi. Berarti dari sananya ya? Iya, dari sananya. Nggak apa-apa Bu, kalau sudah nggak mendukung, IGTV ya. nanti bisa dipantengin lagi di IGTV-nya. Kalau ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab, boleh WA, oke? Oke. Ada dari Bu Nugrobianto, Chef. Ya, selamat siang Bu Nuke. Kalau pakai cetakan cendol bisa nggak ya, Chef? Kegedean, cetakan cendol itu lubangnya kegedean. Tapi sama kok, asli cetakan kue jalan ini sama cetakannya dulu sama, tapi cari yang lubangnya kecil-kecil sebenarnya ya. Jadi saya nggak sempat beli tadi, saya pakai plastik segitiga aja. Oke, ini teflonnya saya poles minyak dulu biar nggak lengket ya, karena teflonnya teflon lama, jadi kemungkinan bisa lengket. Seperti ini ya. Kita panasi dulu. Kita coba satu dulu.
Jadi hanya kita di sini aja sudah kita gini-giniin aja ya. Namanya kue jala ya. Ini hanya kita ngetes dulu ya suhu panasnya. Kayaknya kegedean apinya Mas ya. Ini terus sampai dia ini adonannya kering ya. Ini masih basah. Ya masih basah. Biarkan kering. Oh. Oke, biarkan kering ini. Mungkin sudah mulai. Oh sebentar Bu, ini Mas. Sorry masih sudah. Ini apinya masih belum terlalu panas. Kita coba lagi ya, kita buang aja. Kita coba lagi. Ini apinya sudah mulai panas. Jadi pertama mesti ada sedikit kegagalan. Kenapa? Kita pastikan apinya dulu ya. Ini kemungkinan yang ini sudah pasti oke. Apinya sudah pas. Oke, kita tinggal tunggu. Mungkin yang tadi nggak merata chef ya? Ya, apinya nggak merata karena kan baru nyalain kompor ya. Jadi memang harus menyesuaikan itu. Nah ini sudah oke, sudah agak bagus, tapi tinggal nunggu taneknya dulu. Jadi gini Bu ya, pastikan saya biasanya memastikannya dari sini. Kita balik sedikit, ininya kalau sudah sedikit kering itu baru boleh diangkat. Kalau masih basah kayak gini nggak usah dimasak lagi. Fungsinya apa? Kalau bawahnya sedikit kering ya kayak garing gitu, itu nanti kue jala ini tahan sampai lama dalam kalau kita bikin pagi sampai sore pun dia masih nggak kering, dia masih lembab. Berbeda kalau seperti ini, ininya belum mateng ya, ininya belum kelihatan kering gitu, kita angkat, itu biasanya ketika sudah dingin dia mudah kering. Jadi kita pegang itu sudah kering gitu loh. Jadi saya pastikan ininya yang bawah agak kering, yang atas nggak usah, mesti ngikutin yang atas. Nah ini ya mungkin ya kita ambil. Oke. Nah yang bagian kering di sini ya, bagian bawah tadi itu nanti masuk di bagian dalam. Nah seperti ini ya, kering ya. Kalau ini kering sudah pasti yang sebelah sini itu matang, karena nggak boleh dibalik, hanya gini aja ya. Seperti ini. Nah namanya kue jala yang ini ya, tinggal kita gulung. Nah sip. Nah seperti ini ya, kita tinggal bikin seberapa yang kita mau. Oke, saya mau pakai sarung tangan dulu. Ada pertanyaan Ibu? Chef mau nanya ini, yang dimaksud tepung protein sedang itu apa ya? Oh ya, yang dimaksud tepung protein sedang dalam resep ini adalah tepung protein sedang itu kalau Ibu beli di toko bahan kue atau dibeli di toko-toko supermarket itu tepung serbaguna ya, tepung serbaguna. Jadi ada tepung protein rendah, itu tepung untuk kue-kue kering. Tepung protein sedang itu untuk cake, untuk jajan pasar dan sebagainya. Tepung protein tinggi itu untuk membuat donat, roti, dan lain-lainnya. Jadi ada perbedaan fungsi ya. Yang saya pakai adalah tepung protein sedang. Itu kalau Ibu di toko bahan kue bilang aja, cari aja ya tepung serbaguna gitu aja ya. Nah, karena kita nggak nyebut merek di sini ya. Oke, kita coba lagi. Oke, gini.
Dapatnya dari Bu Nuga. Ya betul. Itu jadi berapa gulung ya, Chef? Oh banyak. Cuman saya nggak ngitung ini. Ini nggak semua tak gulung Bu, kelamaan Bu. Jadi kita ambil seperlunya aja, perlunya lalu kita buat kuahnya. Jadinya banyak Bu, karena ini tipis. Sudah saya coba beberapa hari yang lalu. Saya bikin hari ini pagi tadi. Terus sore tempatnya terbuka seperti ini. Sore baru mau saya siram dengan kuahnya. Itu kondisi kue caranya dia masih lembab ya, dengan cara penggorengan yang benar ya. Jadi bawahnya itu agak garing mateng, atasnya pasti mateng. Nah ini betul ini ya. Pokoknya ada sedikit ya, paham deh, kurang lebih ada garing-garing gini loh ya. Itu berarti atasnya pasti mateng. Oke. Jadinya banyak Bu Nuga, jangan khawatir Bu. Ini aja satu resep saya bagi 3, saya bikin sepertiganya saja. Itu aja jadinya banyak sekali. Ya, ini ya. Kasih pelan-pelan, Chef. Oke. Oke. Kayak gini. Kita gulung masuk ke dalam. Ya. Lalu kita gulung memutar. Oke. Ya, ini ya, sekarang ya. Saya sudah bikin 2, saya mau bikin yang ungu 1. Dapatnya dari Bu Yeye Roti, Chef. Ya, Chef, ini beda ya sama dadar gulung adonannya untuk adonan. kalau adonan dadar gulung, sebenarnya secara prinsip cara bikinnya sih mirip-mirip. Cuman untuk dadar gulung dia pakai gula, ada gulanya dimakan langsung. Ini kalau kita makan langsung nggak enak. Ini nggak ada rasa manisnya sama sekali. Rasa manis didapat dari mana? Didapat dari kuahnya nanti, ya. Tapi secara prinsip, cara bikinannya sama dan bahan-bahan yang dipakai pun juga sama. Yang baik membedakan komposisinya saja, ya. Tuh Bu, ya mirip-mirip Bu sama dadar gulung Bu. Cuman kalau dipakai dadar gulung dibuat gini, kurang menariknya apa dia? Apa ya? Susah digulung tuh, lengket-lengket dulu. Ini karena nggak ada gulanya, jadi kita gulung masih melur. Saya mau yang ini ya, yang ungu. Sekarang ungu ya, Chef. Yeye Roti itu saya agak lupa ya. Di daerah mana Yeye Roti itu ya? Ponorogo kalau nggak salah ya. Belum dibahas ya. Ini kita display di sini. Oh 3 tok ya, berarti ini 1 aja. Ini yang mau banyak, Chef. Enggak, ini 3 aja. 3 aja. 3 aja, kelamaan nanti ya. Saya yakin ibu-ibu itu kalau demonya kelamaan tuh Jenuh ya, Chef? jenuh ya. Tapi yang penting prinsipnya sudah tahu cara bikinnya kan ya. Ya, seperti ini. Saya dari Bu Yeye Roti Lumajang, Chef. Oh, Bu Yeye itu. yang Lumajang ya, ya saya pernah ke sana ya. Pernah ke sana katanya. Ya. Dulu pernah ke sana waktu itu demo apa ya? Lapis Surabaya kalau nggak salah. Ini ya, ini nggak saya masak semua ya, 3 aja ya. Yang penting ibu atau bapak tahu prinsip cara bikinnya ya. Oke, sekarang kita beralih ke bikin kuahnya. Kalau bikin kuahnya itu sebenarnya standar banget, gampang banget. Ya. Oke. Boleh pakai panci, boleh pakai pen, Awas ya, Pak, biar aja. Oke ya.
kita bikin kue jala, kuah kue jala, atau kalau di luar menyebutnya adalah kuah kinca. Air 230, air 230 ya. Kita masak hingga dia mendidih. Apinya harus saya besarkan. Setelah itu saya siapkan gula merah. Gula merah 95 gram, garam 1 gram atau 1 jumput ya, kita campur di sini. Tunggu airnya mendidih dulu. Chef, kira-kira misalnya nggak pakai pewarna, itu boleh nggak pakai perisa atau pasta Ya, yang lain, Chef? ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau nggak pakai pewarna boleh pakai perisa atau pasta ya, seperti ini. Mau pakai perisa pandan boleh. Jadi kalau mungkin yang hijau ini berarti pandan, yang ungu berarti apa ya, tawak, tales dan sebagainya boleh. Tapi berarti perisa vanila yang di resep itu kita hilangkan, kita skip ya. Perisa vanila kita skip. Setelah adonan jadi kita bagi menjadi beberapa, lalu kita beri perisa masing-masing. Supaya apa? Supaya ada rasanya ya. Seperti itu Bu ya, yang dimaksud ya. Oke. Jadi kalau makan yang hijau berarti pandan, kalau makan yang orange berarti mangga ya, gitu ya. Cuma hari ini saya nggak menggunakan itu, saya pakai pewarna saja. Oke, ini mulai mendidih. Oh ya, ada satu yang belum saya siapkan, dulu. Ini sudah mendidih, saya matikan dulu ya. Ada satu saya mempersiapkan satu dulu, yaitu tepung maizena ya, tepung maizena RMB. Saya timbang 5 gram. Jadi gini, tepung ini fungsinya untuk mengentalkan, sebagai pengental daripada kue ini. Seberapa banyak sebenarnya terserah ibu-ibu. Ibu mau kental banget ya tambahin agak banyak. Ibu mau nggak begitu kental, sedikit saja. Gitu aja ya. Ini hanya sebagai pengental ya. Jadi saya cuma butuh 5 gram. Mau ditambahin dari 10 gram juga boleh, nggak masalah. Berarti nanti kuahnya kental banget. Lima gram ya. 5 gram saya larutkan dengan air putih. Air putih dingin ya, jangan panas ya. Berapa? Ya kira-kira aja. Pokoknya dia larut gitu aja. Jadi maizena ini kita larutkan dulu supaya nanti masuknya pas. Seperti ini ya. Nah, nanti tinggal masuk. Ini sudah mendidih. Sudah mendidih. Saya masukkan gula merah ya, gula merah sama garam. Oke, kita aduk lagi hingga mendidih kembali. Ibu, yang saya pakai hari ini adalah gula merah yang saya beli di pasar. Sebenarnya itu bukan murni gula merah, itu campuran dari gula pasir dan sebagainya. Jadi kalau mau benar-benar ibu kepingin rasanya itu lebih enak banget, kalau beli gula merah jangan di pasar, belinya di mana? Di toko bahan kue atau di supermarket. Itu bisa dipastikan gula merahnya benar-benar gula merah. Kalau di pasar itu kan harganya murah, dapat banyak, itu saya ngerasa dia bukan murni gula merah, pasti ada campuran sesuatunya. Itu kenapa kalau kita bikin apa ya, dadar gulung, bikin yang apa itu namanya, kelapa yang diparut terus kita goreng, itu susah dapat warna coklat. Itu tadi karena
dia bukan benar-benar gula merah. Saya ada pertanyaan dari Bu Nuga saya. Ya, Bu Nuga. Misalnya gula merah itu diganti gula putih bisa nggak ya? Iya, nggak apa-apa, sama aja. Cuma kan khas daripada kuahnya ini, khas daripada kincanya ini, ibu nggak dapat, ya. Ibu makan serabi pakai gulanya gula putih, ya manis saja, tapi khas aroma kinca atau kuahnya ini nggak akan keluar, tetap bisa jadi aja ya. Nah, ini mendidih lagi. Sampai berapa lama, Chef? Kalau kuahnya ini lama, sampai seminggu pun nggak masalah. Kalau kita harus dalam kulkas, bahkan seminggu lebih nggak masalah. Yang nggak bisa lama adalah ini. Iya. Ini sehari tok sudah selesai. Kenapa? Bukan bau, bukan, tapi kering. Nah, ini yang mendidih ya. Setelah mendidih, saya siapkan santan instan. Ya, santan instan. Ini guys. Saya masukkan ya santan instan di sini ya. Kenapa di sini resep saya selalu santan instan? Saya lebih suka ya, karena kantor saya ini jauh dari pasar. Jadi saya susah mendapatkan kelapa parut yang asli. Jadi akhirnya saya pakai santan instan ya. Tapi tetap sudah saya jelaskan kalau pakai kelapa parut juga bisa ya. Kita aduk lagi sampai dia mendidih. Aromanya sudah keluar. Nah, kita aduk lagi sampai mendidih seperti ini ya. Oke, kita matikan dulu karena dia sudah mendidih. Kemudian kita masukkan tepung maizena yang sudah dilakukan dengan air tadi ya. Kita tambahkan sebagai pengental. Nah, biasa. Kita aduk lagi hingga dia kembali mendidih. Jadi kalau ibu mengikuti resep yang nanti saya berikan saja, itu kuahnya nggak begitu kental ya, hanya sedikit kental aja. Tujuannya apa? Supaya kalau kita makan tuh nggak terlalu kenyal. Karena apa? Makan udah pasti lebih banyak kuahnya daripada ini. Kenapa? Karena ini nggak manis. Ininya nggak manis, jadi ininya sangat manis sekali. Jadi harus berbarengan makannya ya. Oke, sudah selesai. Seperti ini cara membuat kincanya. Sebenarnya ada lagi Bu, kita kasih potongan nangka ya, buah nangka. Tapi perjalanan saya dari rumah ke sini, di pinggir jalan saya nggak menemukan orang jual buah nangka. Belum musim, belum musim. Jadi saya nggak pakai nangka hari ini ya. Susah dapat nangka. Kenapa harus nangka ya, Chef? Ya durian boleh. Durian boleh ya? Durian boleh. Oh, ya. gitu ya. Cuma kasnya kan nangka kasnya. Lebih enak itu kalau durian. Iya. Oke, cuma gini aja, ini sudah selesai. Kita ambil ya, kita tuang seperti ini ya. Sudah ya, kue jala sudah selesai. Seperti ini aja, simple sekali cara buatnya ya. Dari Bu Nuga Lubianto, Pasuruan banyak nangkanya. Iya, di Surabaya yang susah Bu. Biasanya saya kalau perjalanan dari rumah ke kantor itu di pinggir jalan ada orang jual. Tapi hari ini nggak ada yang jual. Ya sudah nggak tapi saya sudah sebulan ini nggak ada yang jual. Oh, Bu Nuga dari sana? Pasuruan ya, betul. Oh, Bu Nuga dari Pasuruan ya. Pernah ikut demo saya waktu di mana lupa ya.
Oke ya, seperti ini aja ya cara bikinnya, simple sekali. Kita tinggal sendok makan sudah selesai ya. Ada yang ditanyakan sebelum demo hari ini saya akhiri? Ada yang ditanyakan? Belum ada sih. Belum ada ya. Oke, apa ya? Karena resep sudah selesai, acara saya akhiri ya. Jangan lupa selalu pakai produk-produk RNB. Oh iya, untuk hari Kamis, Chef Joko demo apa Mas? Demonya nanti Kentucky kalau nggak salah. Oh ya, Iya. hari Kamis. Ayam crispy apa gimana? Hari Kamis ya, 2 hari lagi saksikan Chef Joko akan demo ayam crispy ya, atau ayam Kentucky ya. Daripada beli, mending bikin sendiri ya. Hari Kamis ya, jam 1:30 Chef Joko akan demo ayam crispy Kentucky ala RNB. Oke? Sampai ketemu di hari Kamis. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.